warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah panjangkan umur. Amin. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah murahkan rezeki. Amin. Mudah-mudahan yang menjawab salam hutang-hutangnya terlunasi. Amin. Paling kecil jawabnya. Mudah-mudahan yang menjawab salam insya Allah kita semuanya bisa berangkat haji. Mudah-mudahan yang menjawab salam kita bersama-sama insya Allah mendapatkan cinta baginda Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi unzila al-Qur'an habibir rahman imamil a'immati fi kulli hinin wa an wa ala alihi wa sahbihi al-masturina minhum wal a'yan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid duhuri wal ahyan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad, yang mana mudah-mudahan dengan acara ini kita semuanya mendapatkan cintanya Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan dengan Maulid ini Allah Subhanahu wa taala lahirkan di dalam hati kita semuanya akhlak-akhlak dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih di berbagai macam belahan dunia, bukan hanya di Cakung, bukan hanya di Condet, bukan hanya di Kuitang, bukan hanya di luar Batang, diadakan berbagai macam yang namanya peringatan Maulid. Kenapa? Karena Maulid adalah bentuk rasa, bentuk kesenangan, kegembiraan akan kelahiran sosoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri, seperti Isra wal Mi'raj, seperti Nuzulul Quran, seperti daripada Tahun Baru Islam dan berbagai macam peringatan-peringatan hari besar tersebut ada semuanya karena berkat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi. Maka tidak mungkin kita memperingati Isra Mi'raj, tidak mungkin kita memperingati Nuzulul Quran, tidak mungkin kita memperingati Tahun Baru Islam tanpa lahirnya sosok yang mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Dan subhanallah, para alim ulama, di antaranya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami, beliau menukil daripada kalamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi bil jannah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk pembacaan Maulid Nabi Muhammad, maka dia adalah sahabatku, maka dia adalah pendampingku kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ngomong Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita pengen gak jadi temannya Abu Bakar As-Siddiq? Pengen gak jadi pendampingnya Abu Bakar As-Siddiq? Pengen, karena beliau adalah orang yang paling dekat dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Jadi barang siapa, para panitia, siapa aja nih panitia di sini? Acung tangannya panitia. Nah itu dah tuh. Mana lagi panitia, angkat tangannya.
Angkat tangannya panitia mana? Hah? Mana panitia? Masya Allah. Nah itu yang perempuan mana lagi? Apaan? Hah? Banyak panitia. Nah itu yang adik-adik juga ada panitia ya. Mudah-mudahan para panitia-panitia yang mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW insya Allah jadi sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Amin. Jadi rekanannya Sayyidina Abu Bakar. Ya. Karena apa? Karena Maulid tujuannya adalah kita bersama-sama mengenang, memperingati keindahan alam semesta yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan peringatan Maulid ini hal yang bid'ah atau bukan? Bid'ah atau bukan? Bukan ya, orang Cakung kagak bid'ah, betul gak? Hah? Habib gak tahu kalau daerah lain mungkin bid'ah, tapi insya Allah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam covernya doang yang bid'ah. Ya. Sisanya kalau kita buka Maulid, Masya Allah, di dalamnya pembacaan ayat Al-Quran, di dalamnya ijtima silaturahmi, di dalamnya apa? Di dalamnya adalah tausiah dan nasihat tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kemudian juga mengenang sosoknya Nabi Muhammad SAW melalui berbagai macam pembacaan Maulid, baik Maulid Sibur Doang, Ad-Dibai, Maulid Syaraful Anam, Barzaini dan lain sebagainya adalah mengupas tentang sosoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana seseorang mau cinta kepada Rasulullah tapi tidak menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam perkumpulan Maulid gak berhenti diawali dengan Ya Rabbi Salli Ala Ya Rabbi Salli Alaihi wasallim. Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ashrafi Badrin Fil Kauni Ashraf Ya Rabbi Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kemudian berikutnya dibaca Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Asral Azkiya Assalamu Alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azqal Zakiya. Itu adalah salam kita kepada Nabi Muhammad. Biasa-biasa. Makanya Maulid itu gak berhenti yang disebut-sebut adalah sosoknya Nabi Muhammad. Maka begitulah peranan daripada seseorang yang mencintai Rasulullah. Sebagaimana disebutkan Al-Muhib idza ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang kalau cinta, kalau senang, kalau demen, yang disebut pasti apa yang dia demen. Benar apa kagak? Betul. Adik-adik seneng nggak sama kuota? Hah? Seneng nggak kalau dapat kuota misalnya di sini ada door prize kuota 1 juta? Pada seneng. Benar nggak? Karena seneng sama kuota, tapi mudah-mudahan kuotanya dipakai untuk nonton YouTube yang baik-baik, ya, untuk nonton tayangan yang baik. Bukan hanya dihabiskan untuk main game dan lain sebagainya. Ya, kalau bapak-bapak mungkin seneng nggak sama mancing? Kalau nongkrong yang diceritain pasti mancing. Ya. Ada lagi nih yang pemuda ya. Kalau nongkrong pasti yang diceritain motor. Benar kira-kira? Ya. Kenapa? Karena dia demen sama motor. Ya. Tapi coba kita perkumpulan Maulid ini kita kaji dari awal sampai akhir, yang kita bicarakan, yang kita sebut, yang kita elu-elukan namanya sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Maulid itu kagak berhenti. Yang disebut-sebut adalah sosoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi
Kemudian apa sih fungsinya maulid? Ngapain kita ngadain maulid? Kan cukup sebut aja Nabi di Sirah Nabawiyah, cukup sebut Nabi Muhammad SAW di buku-buku yang lain. Kagak usah kita bikin yang namanya peringatan mau. Tapi ternyata omongan itu terbantahkan dengan apa? Dengan yang namanya tujuan mau. Apa tujuan diadakan maulid? Tujuan diadakan maulid agar kita bersama-sama saling menyemangati satu yang lainnya mengenang sosoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya kalau kita mau ngaji sirah beneran, kagak kelar-kelar. Kenapa Habib sebut kagak kelar-kelar? Karena kitab Sirah Nabawiyah itu kitabnya jilidnya banyak-banyak biasa. Iya Ustaz, kenapa Ustaz Jamal? Ada yang namanya Sirah Ibn Hisham itu 13 jilid. Ada Maghazi Ibn Ishaq itu 20 jilid. Kalau adik-adik yang ngambil di perpustakaan mungkin kagak sempat baca tapi ketiban bukunya. Kenapa ketiban? Karena bukunya gede-gede. Masya Allah. Ya. Jadi alhamdulillah para alim ulama bikin maulid, bikin daripada kitab-kitab maulid agar kita mudah membaca dan mengkaji tentang sosoknya Nabi Muhammad. Dan inti daripada maulid sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab I'anatul Talibin adalah apa? Adalah hadis al-mar'u ma'a man ahab. Rasulullah SAW beliau bersabda, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Maka mudah-mudahan dalam peringatan ini yang kita cintai bersama adalah sosoknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena juga mesti kita tahu tentang bagaimana fenomena kelahirannya Rasulullah. Ya? Rasul-rasul yang lainnya Allah ceritakan di dalam Al-Quran bagaimana kelahirannya. Nabi Musa alaihi salam, wa'auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa agar menyusui terhadap bayinya. Jadi waktu Nabi Musa itu lahir, Masya Allah, banyak daripada tentara-tentaranya Fir'aun yang mana mereka melakukan daripada sidang di daerah Mesir. Tapi subhanallah, kalau seandainya ada bayi Bani Israel yang lahir laki-laki dalam keadaan sehat, maka apa? Maka sembelihlah di hadapan ayah dan bunda. Nabi Musa ini lahir waktu ada sidang daripada kalangan Bani Israel. Dan subhanallah, bukannya Nabi Musa alaihissalam berhasil disidang, akan tetapi apa? Akan tetapi Allah ilhamkan kepada Nabi Musa alaihissalam biar apa? Biar dihanyutkan bayi. Maka Nabi Musa ini lahirnya termasuk fenomena yang teramat luar biasa. Bayi kalau ditaruh aja ini kali Ciliwung, kali yang kecil nih sekarang, mungkin bakal hilang. Apalagi ditaruh di kardus itu. Ini ditaruh di Sungai Nil. Di Sungai Nil, sungai yang teramat besar, tapi apa? Tapi Allah sampaikan lagi untuk ibunya Musa alaihissalam. Inna raduhu ilayki wa ja'iluhu minal. Maka kelahirannya Nabi Muhammad, kalau seandainya Nabi Musa ini adalah salah satu Nabi dan Rasul, wa kaifa bi sayyidil anbiya wal mursalin. Bagaimana dengan pimpinannya para Nabi dan Rasul, yaitu sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita semuanya para muslimin dan muslimat wajib untuk tahu bagaimana fenomena keagungan kelahiran sosoknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga momen maulid ini kita manfaatkan bersama-sama untuk memotivasi diri kita agar kita selalu dalam keadaan, agar kita selalu terbawa dalam
banyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena setiap orang itu kalau ingat akan sesuatu, dia akan sebut namanya. Apalagi kalau kita ingat sosoknya Rasulullah, maka kalau kita cuma sebut namanya Muhammad, rasa kurang pantas. Ya? Orang kalau nyebut nama doang, presiden ataupun lurah ataupun camat, kalau kita sebut namanya doang, namanya kagak pantas. Ya? Harus nyebut presiden pakai Pak Presiden, nyebut Pak Lurah pakai Pak Lurah, nyebut Pak Camat pakai Pak Camat, pakai ada jabatannya. Bagaimana kita nyebut sosoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kalau kita nyebutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus diiringi dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. ataupun kita bersama-sama nyebut dengan berbagai macam sirah salawat ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam dengan berbagai sirah yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya berkat bulan Maulid ini Allah jadikan sebagai ahli salawat, dan mudah-mudahan berkah salawat hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Habib mengajak kepada segenap masyarakat semuanya, doakan mudah-mudahan Habib Allah berikan sehat walafiat. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemurahan rezeki. Dan mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan dapat menggratiskan seluruh santri. Amin. Saat ini Habib ada program bersama-sama berkat Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin menjadi generasi Al-Qur'an. Dan di antara program ini adalah kita bersama-sama insya Allah akan membangun dan mensejahterakan 1000 rumah tahfidz yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah pada saat ini sudah ada rumah tahfidz di daerah Condet Jakarta Timur, dan akan ada segera besok insya Allah kami akan segera berangkat ke daerah Batam, di daerah Kepulauan Riau, dan insya Allah akan menjadi salah satu markas daripada rumah tahfidz gratis, yang mana kami akan gratiskan seluruh biayanya, baik biaya pendaftaran, baik biaya SPP-nya, baik biaya daripada biaya ta'limnya, baik daripada biaya apapun kami gratiskan. Syaratnya, maharnya cuma satu, yaitu mau menjadi penghafal Al-Qur'an. Karena apa? Karena Al-Quran ini merupakan warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersama-sama berharap agar mudah-mudahan program ini menjadi program yang langgeng bersama-sama, dan mudah-mudahan menjadi program yang menggembirakan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Habib yakin bahwa program ini bukan jalan dengan sendirinya. Bukan Habib pribadi yang kaya, bukan, tapi Allah yang maha kaya. Maka Habib berharap mudah-mudahan kita semuanya para muslimin dan muslimat bisa bersatu padu sebagaimana yang disampaikan yadullahi ma'al jamaah. Kekuatan itu ketika dalam kebersamaan, maka insya Allah dengan bersama-sama program apapun menjadi mudah, dan khususnya mencetak daripada generasi kita generasi Al-Quran. Amin ya Rabbal. Dan bersama-sama kita angkat tangan kita berdoa sambil bersolawat, dan Habib sambil muterkan daripada sorban ini bagi siapapun yang ingin ikut berpartisipasi